Ya, halo, jumpa lagi. Oke, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang biaya pembuatan jalan langsir atau kalau di sini disebutnya pasar pikul ya. Dan yang pastinya saya akan membahas yang skala kecil aja ya. Kalau yang skala besar ya nggak mungkin dibahas karena kan kayak perkebunan besar itu udah punya eskavator sendiri ya. Jadi ini saya akan membahas tentang eskavator sewa. Jadi buat rekan-rekan yang punya kebun nggak begitu luas, itu lebih baik sewa aja karena lebih hemat ya. Nah, dalam penyewaan eskavator ini itu beraneka ragam harga ya, apalagi itu semua tergantung dengan jarak antara kebun kita dengan lokasi penyewaannya. Nah, jadi kalau semakin dekat biasanya harganya semakin murah, semakin jauh juga semakin mahal. Karena apa? Karena eskavator ini nggak mungkin disuruh jalan dari tempat penyewaan ke kebun kita. Nggak mungkin dia jalan sendiri, pasti menggunakan transport atau kalau di sini disebut dengan mobil teradu ya, khusus untuk mengangkat alat berat. Jadi itulah yang jadi bahan pertimbangan para petani. Dia mau sewa sendiri atau sewa rame-rame. Kalau dia mau sewa sendiri, tentunya dia harus membayar biaya pengangkutan alat berat ini ya. Jadi nanti biayanya cukup besar. Tapi kalau rame-rame ngajak temannya mau staking bareng, nanti biaya pengangkutannya bisa dibagi. Lebih bagus lagi kalau sampai 10 orang gitu kan. Nanti biaya transportnya itu bisa lebih murah. Nah, misalnya biaya pengangkutannya itu 15 juta, nanti kalau kita sendiri itu kita sendiri yang bayar. Tapi kalau kita ada 10 orang, tentu dibagi 10 cuman 1.500.000 kan lumayan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau sewa eskavator itu lebih baik bareng-bareng aja karena biaya transportnya lebih murah. Nah, terus ada yang bilang juga kayaknya lebih baik beli sendiri aja katanya kan. Emang sih eskavator ini kalau second murah, 400 juta udah dapat. Tapi dana 400 juta kalau cuman untuk beli eskavator aja kayaknya ya kurang efisien sih. Kenapa? Karena eskavator ini nggak digunakan terus menerus. Kalau kita sewakan namanya udah second, dia pasti ya banyak sakitnya, banyak berobatnya dia. Dikit-dikit rusak kan kita juga yang rugi. Bagusnya ya kalau menurut saya sih ya sewa aja. Nah, seperti kebun saya ini saya lebih baik sewa aja karena kan kebunnya ini nggak luas-luas amat. Ini panjangnya nanti ke sana 200 meter. Jadi ini saya buat tiga baris. Kalau 200 meter itu kan nggak dibuat parit semua, pasti ada resistennya ya dari pangkal sampai ujung untuk jalan lah. Ya kira-kira ini habisnya sekitar 9 jutaan ya. Kan murah daripada kita beli sendiri itu buang-buang uang atau uangnya itu nggak penggunaannya itu nggak efisien. Jadi sayang gitu, lebih bagus sewa. Nah, kalau ditanya bagaimana cara pembayarannya, kalau di sini saya hitungnya per meter ya. Kalau pembuatan pasar pikul seperti ini dengan menggali lubang seperti parit itu biayanya 19.000 per meter. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau pakai manusia ini kayaknya udah habis berapa juta, tapi kalau pakai eskavator itu murah 19.000. Ada juga sih yang dia pakai sistem jam. Tapi kalau aku nggak suka sih pakai sistem jam karena kan kita nanti takutnya operatornya main gitu kan, dilambat-lambatin. Nah, nanti
kita juga yang rugi kan nggak enak, apalagi terus memunculkan apa nih ya, jadi nggak enak lah, sama-sama nggak enak itu, kalau aku nggak suka. Jadi lebih baik kerjamu berapa saya bayar berapa gitu. Tapi kalau saya lebih baik sewa per meternya 19.000 daripada hitung pakai jam. Terus kalau di sini kalau sistem jam biasanya 650.000 per jam. Jadi mau dia kerja nggak kerja, asal mesin hidup ya tetap bayar 650.000 per jam. Kalau 10 jam berarti 6.500.000 gitu. Jadi kesimpulannya yaitu tadi, cara menghitungnya kita ukur berapa meter kali 19.000. Terus kalau kamu mau sistem jam itu dikali 650.000 per jam. Nah, itu biaya di luar biaya pengangkutan ya. Kalau untuk mengatasi biaya pengangkutan yaitu tadi caranya, ya kamu ajak teman-teman kamu lah, jangan pakai sendiri. Kalau bisa pakainya rame-rame biar bisa patungan gitu. Jadi itulah tadi sistem atau cara sewa alat berat kebanyakan ya. Kalau di sini sih begitu. Nah, ini udah 2 baris, dan yang terakhir sana nanti yang ketiga barisnya. Jadi begitulah caranya. Jadi buat rekan-rekan yang mau sewa, nah itu nggak usah pusing-pusing lagi, kan udah dikasih tahu ya, mau sistem jam atau sistem meter. Itu kalau menurut saya sih bagus sistem meter aja ya kalau buat kerjaan kayak gini. Karena buat apa nanti kita selek gara-gara salah hitungan, kalau kayak gini kan jelas. Nah, harga biaya tersebut itu di daerah kami memang segitu ya. Itu daerah Provinsi Riau ya. Kalau di daerah lain ya setidaknya beda-beda sedikit lah. Cuman yang paling beda sekali ya itu tadi jarak pengangkutan alat berat ke kebun kalian. Jadi kalian bisa mengira-ngira sendiri lah. Paling enaknya nanti kalian negosiasi dulu sama pemilik eskavatornya ya. Jangan nanti udah kerja baru kalian negosiasi, itu bahaya gitu. Ya mungkin itu dulu lah ya penjelasan di video kali ini. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan tinggalkan di kolom komentar aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih.